Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan ini saya akan sedikit memberi penjelasan tentang teknologi reproduksi pada hewan. Ini khususnya pada hewan ternak, karena itu yang kita gunakan, yang kita manfaatkan, misalnya dagingnya, susunya, dan lain sebagainya. Seperti kita ketahui, reproduksi pada hewan atau pada ternak itu bisa secara seksual atau generatif, dan bisa juga dilakukan secara non-seksual. Nah, yang seksual itu ada dua macam, yaitu secara alami, yaitu terjadinya kopulasi atau hubungan seksual antara ternak jantan dan betinanya. Ada juga yang berbantuan, artinya tidak alami, yaitu buat bantuan manusia, yaitu misalnya inseminasi buatan, perbanyakan ovulasi dan alih embrio, dan fertilisasi in vitro. Kalau inseminasi buatan itu manusia memasukkan sperma jantan ke hewan betinanya. Kalau perbanyakan ovulasi itu berarti kita memperbanyak terjadinya pembuahan. Kalau fertilisasi in vitro itu pembuahannya terjadi di luar kandungan, jadi di luar betinanya, itu dilakukan di alat yang disebut biasanya terkenal dengan bayi tabung itu. Jadi pembuahannya terjadi di laboratorium, di wadah khusus gitu. Kalau kalau reproduksi non seksual itu ada embryo splitting, yaitu pemecahan embrio, kemudian ada cloning. Nanti akan dijelaskan sebagian dari macam-macam teknik ini atau teknologi ini. Nah, tujuannya apa penerapan teknologi reproduksi itu? Ya, karena manusia kan jumlahnya banyak, sehingga hewan ternak ini harus diperbanyak untuk memenuhi kebutuhan manusia ini. Ini harus diperbanyak populasinya untuk memenuhi kebutuhan kita ini yang semakin banyak jumlah manusianya ini. Jadi tujuannya memperbanyak populasi ternak. Tujuan teknologi lainnya adalah menghasilkan genetik hewan yang ternak yang punya genetik yang unggul. Nah, genetik unggul yang tergantung, misalnya ada yang menghasilkan daging yang banyak, ada daging yang enak, atau susu yang banyak, dan lain sebagainya. Genetiknya biar unggul. Atau untuk konservasi, biar hewan tidak punah. Nah, ini perlu bantuan manusia dengan teknologi reproduksi ini, biar hewan tidak punah, dengan tujuannya untuk melindungi hewan atau konservasi. Ada juga tujuannya untuk makanan kesehatan. Jadi kalau hewan secara umum mungkin banyak mengandung kolesterol dan lain sebagainya. Nah, akhirnya ada hewan yang dirubah genetiknya sehingga menjadi makanan yang kolesterolnya sedikit, dagingnya kolesterolnya sedikit, sehingga baik untuk kesehatan. Ada juga untuk tujuan bisnis atau ekonomis, menghasilkan uang banyak.
Jadi supaya ternaknya cepat berkembang, menghasilkan daging yang banyak, sehingga nanti dapat dijual, menghasilkan uang yang banyak. Ini faktor ekonomis, tujuan ekonomisnya. Ada juga yang hobi. Nah, di Cina itu ada cloning hewan peliharaan. Jadi misalnya ada orang sangat sayang kepada kucingnya atau anjingnya, atau burung yang disukainya. Ternyata burung tersebut mati. Dia ingin punya hewan peliharaan persis seperti hewan telah mati tadi. Maka diadakan cloning. Di Cina sudah ada perusahaan yang mengkloning hewan-hewan peliharaan. Nanti hasil cloningnya menghasilkan hewan yang persis seperti hewan sebelumnya, contohnya itu, atau hewan yang mati tadi. Misalnya ada orang punya hewan peliharaan mati, dia cloning hewan peliharaan mati tersebut, nanti menghasilkan hewan peliharaan baru yang persis sama dengan hewan peliharaan mati tadi. Teknologi reproduksi hewan ini ada beberapa cara yang telah dikenal, yaitu perbanyakan reproduksi generatif atau kawin. Ya, hewannya lebih banyak dikawinkan, ini teknologi yang biasa. Atau penyimpanan gamet dan embrio. Misalnya sperma jantan disimpan, sel telur betinanya disimpan. Sekarang sudah ada teknologi untuk menyimpan sperma dan sel telur. Nanti pada saat waktunya akan dijadikan pembuahan atau fertilisasi. Nanti dimasukkan ke induk, akan menjadikan hewan baru. Ada juga perbanyakan dan generatif, terjadi secara kawin. Atau modifikasi genetiknya untuk mengubah fenotip hewan. Misalnya sapi gennya dirubah supaya menjadi sapi yang dagingnya banyak, atau supaya menjadi sapi yang dagingnya sedikit mengandung kolesterol, dan lain sebagainya. Ini ya contoh 4 teknologi yang telah dikenal oleh manusia untuk reproduksi hewan. Reproduksi atau perbanyakan secara generatif, yaitu kawin. Ini syaratnya harus ada sel telur dan sel sperma. Jadi syaratnya reproduksi secara generatif atau kawin itu ada sel telur dan sel sperma. Teknologi apa yang bisa diterapkan? Macam-macam. Ada yang pembuahan secara alami. Di sini teknologinya adalah membuat super ovulasi. Jadi si betinanya ini dibuat mengeluarkan banyak sel telur. Ya, ini banyak sel telur. Jadi sel telurnya menghasilkan banyak sel telur. Nah, betina yang mempunyai banyak sel telur ini kemudian dikawin oleh pejantan. Satu sudah cukup sebenarnya. Jadi betinanya, di dalam betinanya ini banyak sel telur, dikawin secara alami oleh satu jantan misalnya. Berarti sel telur yang banyak tadi setelah dikawin oleh si jantan tadi betinanya, maka terjadi pembuahan. Pembuahan menghasilkan embrio. Jadi sel telur tadi berubah menjadi embrio-embrio yang banyak. Embrio-embrio yang banyak dihasilkan tadi diambil, ya, diambil atau istilahnya dipanen, kemudian ditaruh di betina-betina lainnya, sehingga betina-betina lainnya ini ikut hamil. Itu, ini namanya yang alami. Jadi tapi didahului dengan super ovulasi supaya sel telurnya banyak. Ada juga yang buatan. Yang buatan itu
fertilisasinya atau pertemuan sel telur dan sel spermanya dilakukan di luar tubuh. Jadi kita ambil sel sperma jantan, kita ambil sel telur betinanya, kita temukan di luar tubuh jantan betina tadi, di luar tubuh si betina, misalnya di laboratorium. Nah, berarti pembuahan atau fertilisasinya terjadi di luar tubuh. Setelah terjadi pembuahan di luar tubuh tadi, yang biasanya disebut bayi tabung, langsung di embrio tadi dimasukkan lagi ke betina. Embrio yang sudah dibuai tadi, sel telur yang sudah dibuai yang menjadi embrio tadi dimasukkan lagi ke betina. Betinanya menjadi hamil. Jadi bedanya itu. Ini tidak terjadi kawin secara alam, tapi pertemuannya dilakukan di luar tubuh betina. Ini contoh superpopulasi. Jadi untuk supaya terjadi superpopulasi, hormon FSH dan LH-nya ini diatur. Ini adalah hormon yang mempengaruhi ovulasi atau pengeluaran sel telur itu. Setelah hormonnya diatur, kemudian terjadi kawin secara alami. Setelah kawin secara alami terjadi pembuahan. Nah, sel telur yang sudah dibuai tadi, yang menjadi embrio, diambil. Ya. Diambil terus dimasukkan ke betina yang lain. Dimasukkan ke betina yang lain menjadi nanti yang melahirkan bayi sapi. Atau yang dimasukkan ke betina yang lain disimpan, dibekukan. Nanti pada saatnya ini bisa diambil, dimasukkan ke betina yang lain. Jadi ini bisa disimpan. Embrio-embrio ini bisa disimpan. Itu. Jadi ini ada teknologinya. Meskipun ada kawin alaminya, tapi ada bantuan teknologi. Ya itu. Nah, penyimpanan gamet dan embrio tadi itu sudah dikenal sejak zaman dulu. Dulu percobaannya membekukan sperma anjing. Ada juga yang membekukan semen sapi. Semen itu cairan sperma itu loh. Di sapi. Bahkan sekarang ini ada istilahnya bank sperma. Cuma nanti kalau bank sperma manusia itu secara agama nanti banyak perdebatan ya. Boleh apa tidak? Ya itu banyak perdebatan itu. Yang bisa melanggar aturan agama. Jadi sperma itu bisa disimpan. Macam-macam caranya menyimpan seperti ini. Jenis-jenisnya itu. Ada simpan beku, simpan dingin cair, ada simpan kering. Nanti kalian bisa cari di sumber-sumber yang lain ketiga jenis ini. Kalau kepingin tahu lebih jelasnya. Nah, perbanyakan atau reproduksi non generatif, berarti ini yang tidak kawin. Tujuannya apa? Menghasilkan individu yang sejenis atau sama persis. Bolehlah disebut kopi, ya, kayak fotokopi itu loh. Kertas kita fotokopi, kan hasilnya sama persis. Tulisannya nggak berubah, macam-macamnya nggak berubah, seperti fotokopi. Ya, maka disebut kopi yang sama persis. Baik sebagai keturunan maupun saudara. Istilahnya terkenal adalah cloning ini. Sebenarnya ini sudah lama diterapkan pada hewan non-vertebrata. Apa non-vertebrata? Itu hewan yang tidak bertulang belakang. Kalau pada vertebrata atau mamalia, yaitu hewan yang punya tulang belakang, ini baru beberapa tahun saja. Yang terkenal adalah pada tahun 96 itu berhasil mengkloning domba yang kemudian diberi nama Dolly. Jadi domba dikloning oleh Dolly. Ini juga banyak kontroversi
apakah boleh mengkloning manusia? Misalnya saya nanti diambil, dikloning. Kalau saya meninggal kemudian diambil selnya, dikloning, nanti ada individu baru yang mirip saya. Apakah ini diperbolehkan untuk manusia? Itu banyak perdebatan, baik secara moral, etis, ataupun secara agama. Ini banyak perdebatan tentang cloning pada manusia. Yang hewan saja juga masih banyak perdebatan, apalagi pada manusia. Ada yang berpendapat kalau cloning itu campur tangan urusan Tuhan dan lain sebagainya, seolah-olah bertindak sebagai Tuhan. Itu banyak perdebatan. Jadi yang pertama untuk cloning ini, embrio dibelah, istilahnya embryo splitting, dibelah. Setelah dibelah menjadi dua, kemudian ditumbuhkan. Setelah ditumbuhkan kemudian dilakukan embrio transfer. Embrionya ditransfer, berarti dipindah. Ditransfer kemana? Ditransfer ke sel telur yang sudah diambil intinya. Ini nanti ya, ditransfer ke sel telur yang sudah diambil intinya. Skemanya seperti ini biar lebih enak. Ini cara mengambil sel telur ya, sebelum skema ke cloningnya. Ini sel telur, kalau kamu pernah lihat kuning telur pada ayam ya, di sel kan ada putih-putihnya sedikit, tidak di kuning telur pada ayam itu adalah inti sel telurnya, itu bisa diambil. Ini namanya enukleasi atau pengambilan inti sel telur, diambil jadi inti selnya kosong. Kemudian kita masukkan inti yang lain. Inti yang lain ini cloningannya itu, inti yang lain dimasukkan ke sini. Jadi sebenarnya punya inti ini diambil, diganti inti yang lain yang kita ambil dari embrio yang lain tadi itu. Hasilnya ada sel telur yang baru. Itu, sel telur yang baru. Ini contoh pengambilan inti sel telur. Ini ada intinya. Kemudian ini ada penyedot, disedot ya, kecil sekali ini, pakai mikroskop lihatnya. Disedot, kan sudah. Setelah disedot inti sel, nanti dimasukkan lagi inti sel yang lain, penggantinya itu ya. Ini tumbuh di sini nanti penggantinya, sel penggantinya itu di sini ya, sel pengganti. Tuh. Ini proses domba doli cloningnya. Donor itu berarti yang dimasukkan ke sel telur yang lain yang telah diambil intinya itu. Kalau zaman dulu yang diterapkan pada doli ini tahun 1996 itu dua sel disatukan menggunakan sengatan listrik. Jadi ini sel telur yang akan dimasukkan, inti selnya ya maksudnya, yang akan dimasukkan ke sel telur yang kosong. Yang kosong dari mana? Dari domba lain. Sel telur ini diambil intinya kosong, dimasukkan, bergabung terjadi embrio. Ini setelah membantu pembelahan menjadi embrio. Embrio yang sudah jadi ini dimasukkan ke betina, ke rahim uterus domba, ini ada betinanya untuk mengandungnya itu, untuk hamilnya itu. Kemudian dilahirkanlah domba cloning. Persis nanti hasilnya seperti ini.
Hasilnya seperti ini, persis. Ya. Ini kan dibuat beda-beda kepala nih. Yang ini kepalanya putih, induknya yang ngambil kepalanya hitam, kok anaknya kepalanya putih. Nah, ini diambilkan dari sini soalnya itu. Intinya kan dari intinya domba yang ini. Nah, transgenesis, cloning tadi sudah, sekarang transgenesis. Di sini nanti gennya itu dirubah. Nah, tujuannya apa? Misalkan domba nanti supaya menghasilkan protein tertentu dalam air susunya, ini dirubah gennya. Atau kepingin hewan punya warna bulu tertentu, saya kepingin punya warna ini, seperti ini warna hewannya, itu gennya bisa dirubah. Ini tujuannya berubah gen itu tadi, transgenesis ini tujuannya. Macam-macam, banyak tujuan. Misalnya menghasilkan protein tertentu, atau menghasilkan daging yang banyak dan lain sebagainya, atau menghasilkan susu yang banyak dan lain sebagainya. Atau warnanya, kepingin warna bulunya seperti apa, itu gennya bisa dirubah. Transgenesis. Secara singkat seperti itu, artinya dirubah gennya. Ini contoh hewan transgenik yang dirubah gennya tadi. Kita ambil gennya ini, gennya diambil gennya, kemudian kita suntikkan gen yang lain ke dalam gen yang tadi. Nah, setelah gen yang awal tadi dicampur gen yang lain yang diatur sedemikian rupa, gen ini dimasukkan ke sel telur pada suatu hewan. Nah, ini dimasukkan pada suatu hewan. Nah, sehingga hewannya tersebut hamil, menghasilkan anak yang sudah gennya diatur tadi ini nanti. Jadi menjadi anak yang gennya sudah diatur tadi. Kalau inseminasi buatan, nah ini disebut istilah lain artificial insemination atau AI. Kalau bahasa Indonesia singkatannya IB. Yaitu perkawinan beternak sapi secara buatan. Gampang saja, ini sering terkena dengan kawin suntik istilahnya itu pada sapi-sapi atau domba atau kambing, terkena dengan kawin suntik biasanya. Kenapa kok bisa terjadi? Ya, hal ini karena sperma itu bisa disimpan. Karena sperma bisa disimpan, sperma nanti bisa disuntikkan ke betina-betina yang lain, sehingga terjadi pembuahan, betina tersebut menjadi hamil. Jadi ini pembuahannya tidak secara alami. Nah, ini pejantan, bagannya seperti ini ya. Pejantan kita ambil spermanya. Kemudian kita inseminasi, kita suntikkan ke betina yang lain. Ini kalau secara biasa. Gitu aja, dari sperma yang banyak dimasukkan ke betina yang lain tanpa melalui perkawinan, itu inseminasi buatan. Kalau ini yang dimodif, setelah sperma dimasukkan ke embrio atau sel telur, sperma bergabung dengan sel telur, terjadi pembuahan menghasilkan embrio. Embrionya ini akan dipilih yang mana embrio yang bagus. Embrio yang bagus ini akan ditanam ke betina-betina yang lain. Nah,
meskipun ini betinanya beda-beda, nanti hasilnya sama semua anaknya. Kenapa? Karena ini yang diambil adalah embrio dari ini. Ya, sama gabungan ini tadi, spermanya ini, sel telurnya ini digabung. Meskipun induknya berbeda, nanti hasilnya seperti ini. Ini hanya berfungsi sebagai tempat membesarkan janin gitu aja di dalam tubuhnya ini. Tidak sampai mempengaruhi sifat hasil anaknya nanti ini. Itu yang agak dimodif-modif ini. Kalau yang kawin suntik seperti biasa ya seperti ini. Sperma dimasukkan ke ternak atau sapi betina gitu aja. Terjadi pembuahan gitu aja. Ini sperma dimasukkan. Ini yang biasanya terkenal dengan kawin suntik. Untuk lebih jelas tentang hal ini kalian bisa cari di sumber-sumber yang lain. Sekian dulu dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.